Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Sayyid Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid darain amin. Para hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pecinta majelis. Malam ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang keutamaan ilmu dan ulama, serta keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Libni Mas'udin radhiyallahu an, kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Macam ini kita sekarang duduk di majlis ilmu. La tamassu qalaman, tidak memegang bolpen ya, atau pensil untuk menulis, tidak megang apa-apa, hanya menyimak saja. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Datang, duduk, mendengar, menyimak ilmu yang disampaikan. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, hadirnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Khairun laka, itu lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Panjenengan semua malam ini tidak memegang pensil atau bolpen, tidak menulis satu huruf pun dari ilmu yang disimak, tapi menyimak, duduk ikhlas karena Allah, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu yang disampaikan, itu lebih baik daripada memerdekakan satu budak. Ikhwafillah rahimakumullah, inilah di antara sekian banyak keutamaan menuntut ilmu. Wa nadharuka, dan melihatmu, ila wajhil alim, ada orang lalim kau melihat, dilihat wajahnya, melihat wajahnya orang alim, alim fikih, alim ilmu, pokoknya alim di bidang agama, menguasai ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengajak Allah, mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada kebaikan. Maka melihat kepada wajahnya orang alim, khairun laka min alfi faras, itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda, tasaddaqta, yang engkau sedekahkan, biha, dengan kuda itu, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi melihat wajahnya orang alim, melihat wajahnya ulama. Kalau satu orang yang berilmu itu namanya alim, kalau lebih dari satu itu namanya ulama. Jadi melihat wajahnya ulama itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda, yang kuda itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, padahal satu kuda itu berapa juta coba? Katakanlah 100 juta seumpama, kali 1000 kuda. Sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup melihat. Wa salamuka alal alim, kau berjabat tangan, bersalaman dengan orang-orang yang alim itu. Ada ulama datang, ada kiai datang, ada tuan guru datang, memuliakan dan berjabat tangan. Itu khairul laka min ibadati alfi sanah, lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Umur kita belum tentu nyampe 100 tahun, tapi Allah maha pemurah kepada umat Nabi Muhammad. Berjabat tangan dengan ulama itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Allah, luar biasa ini.
Makanya itulah kemuliaan orang-orang yang berilmu. Bahkan ibadah pun tanpa ilmu, maka ibadahnya mardudatun lam tuqbalu, ibadahnya tidak akan diterima, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu jalan, ilmu itu lampunya, penerangnya. Makanya ilmu itu wajib dicari. Talabul ilm fardhah ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya kalau masih ada umur, kita masih diberikan panjang umur dari Allah, bisa mendatangi majelis ilmu, maka wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Karena mulianya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama ini terutama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid, satu orang yang faqih, yang pintar agama, mutawarri'un, yang wara', yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada yang haram, yang syubhat saja dia tidak mau. Jadi contoh, ada orang syubhat itu, yang ada orang yang tidak mau dengan yang syubhat, dia lewat di tengah sawah, dia takut menjatuhkan butiran padi dari tanaman padinya orang. Takut nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang syubhat dia takut. Ini wara' namanya. Jadi orang alim, orang faqih tentang agama satu saja, yang wara', yang takut kepada Allah, asyaddu 'ala syaitan, itu lebih dahsyat bagi syaitan min alfi 'abid mujtahid jahil wari'. Itu lebih dahsyat, lebih ditakuti oleh syaitan, lebih berat godaannya bagi syaitan daripada 1000 abid, 1000 orang yang ahli ibadah, mujtahid, yang patang ibadah, yang sungguh-sungguh. Tapi jahilun, jahil dia, bodoh, tidak paham agama. Ahli ibadah tapi tidak paham agama, walaupun dia takut kepada Allah. Saya ulangi, satu orang alim, satu orang yang faqih, yang faham tentang agama, itu lebih dahsyat bagi setan, lebih berat bagi setan, asyaddu minasyaitan min alfi abid, daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah, mujtahid, yang sungguh-sungguh dia beribadah tapi jahil. Ahli ibadah tapi jahil, tapi bodoh, walaupun dia wari'un, dia itu wara'. Jadi luar biasanya orang yang ahli agama, ahli fikih. Sampai segitunya syaitan itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim, keutamaan orang-orang yang alim, alal abid, atas orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ada orang faham agama, satunya ahli ibadah tapi kurang faham agama. Itu perumpamaan kafadlil gamar lailatul badr, seperti bulan dalam kesempurnaannya, seperti bulan purnama, alal kawakib, di atas butiran-butiran bintang. Jadi masih lebih afdol orang yang alim ketimbang orang yang ahli ibadah. Karena orang alim yang beribadah dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim, ya tentu jauh. Dari keilmuannya sudah beda. Sama-sama ahli ibadah, yang satu alim, yang satu tidak alim. Tetap lebih unggul, lebih mulia, lebih afdal, lebih hebat yang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa yang berpindah, yata'allamu ilman, untuk mempelajari ilmu, dari rumah datang ke masjid, dari rumah pindah ke pesantren, atau dari rumah, dari manapun pindah ke tempat untuk mencari ilmu, niatnya untuk thalabul ilm, ghufira lahu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, qabla ay yakhtuwa, sebelum dia melangkahkan kakinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak mudah orang itu duduk di majelis ilmu seperti ini, hadirin. Kalau duduk siap-siap nonton sepak bola, siap itu ya, sak kacangnya, sak kopinya, kalau enggak ngopi ngeteh. Sudah siap, jam 1 malam kelengar sudah tidur. Pagi itu yang ditanyakan bukan majelis ilmu, siapa yang ceramah semalam? Dah, yang ditanya mana yang menang semalam? Swiss apa Belanda? Argentina apa Spanyol? Takut ketinggalan kabar. Kenapa kok tidak takut ketinggalan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, yang selalu disuguhkan oleh para ustaz? Apa sudah tidak butuh ilmu? Padahal thalabul ilm itu wajib sampai mati. Ini para hadirin. Atau mungkin ibu-ibu yang senang sinetron kadang ya, mau lihat sinetron diajak suaminya ngaji pengajian. Pulang itu dari pengajian nanya sama anaknya, anaknya tidur, dibangunin, gimana itu nak? Terusannya sinetron itu, ibunya yang jatuh mati sudah. Ditanya, saya tidak lihat, bu, saya ketiduran. Oh, ini ketiduran juga, kata ibunya. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi banyak orang yang tidak ingin tahu bagaimana ilmu-ilmu yang dilakukan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidz, oleh para ulama yang disampaikan sebagai santapan rohaninya. Rohani itu butuh santapan, sebagaimana jasmani juga butuh santapan. Jasmani butuh siraman, rohani juga butuh siraman. Ini yang mesti harus didahulukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakan ulama. Jadi memuliakan ulama itu perintah Allah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan musuhi ulama, bukan bunuh ulama, bukan, muliakan ulama. Masalah ada yang dilakukan yang bertentangan dengan akidah, dengan agama, jangan diikuti, tapi tetap muliakan ilmunya. Kelakuan yang bertentangan dengan agama itu yang jangan diikuti. Fa innahum indallah, karena sesungguhnya ulama itu di sisi Allah kurama, orang yang mulia, mukarramun, yang harus dimuliakan semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa nadharah, yang melihat ila wajhil alim, kepada wajahnya orang ulama ya, ada ulama dilihat wajahnya, nadratan, dengan melihat dia itu, fafariha biha, dia tuh senang dengan ulama itu, senang melihat ulama, senang ya, hatinya senang, tentram, sejuk, tenang. Maka dengan tentramnya jiwanya, senangnya hatinya karena melihat wajah ulama, khalaqallahu ta'ala, Allah akan menciptakan mintilkan nadharah, dari pandangan yang menyebabkan dirinya senang, malakan seorang malaikat yastaghfirullah, yang akan memohonkan ampun untuk orang itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadirin, macam-macam orang itu menyikapi ulama. Ada ngelihat enggak senang sudah ya, ada ngelihat pengen nampar aja kadang ya, ada sampai di penjara kadang ya, macam-macam. Nah, kita ayo ngikuti Nabi Muhammad. Ada ulama, cinta dengan ulama. Selebihnya kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh ulama itu tidak sesuai dengan agama, ya jangan diikuti. Titik sudah. Dah saya banyak komentar sudah. Ikuti baiknya, tinggalkan buruknya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akramah aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, itu ulama. Saya ingatkan lagi, kalau satu orang itu alim, kalau lebih satu itu namanya ulama. Kalau satu orang itu disebut wali, kalau lebih dari satu namanya aulia. Kalau satu pengajar disebut ustadz, kalau laki-laki, kalau lebih dari satu asatidz.
Kalau perempuan ustadzah, kalau lebih dari satu asatidzah. Nah, seperti itu. Orang yang memuliakan ulama faqad akramani, sungguh orang itu telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Jadi memuliakan ulama itu seperti memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Loh, kalau ada memuliakan berarti ada sebaliknya, menghina ulama, ya berarti menghina nabi, menghina warisan nabi. Nabi wafat tidak mewarisi tahta, harta dan wanita, tapi nabi mewarisi ulama. Wa man akramani, barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, karena dia memuliakan ulama, faqad akramallah, sungguh dia telah memuliakan Allah, sang pencipta langit dan bumi, yang menggenggam kerajaan dunia dan akhirat. Dialah Allah yang maha tahu kapan hambanya akan lahir dan di mana akan wafat. Orang kalau sudah memuliakan Allah, wa man akramallah, orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, tempatnya tidak ada lain kecuali surga. Tamamun nikmah yadkhulul jannah, kesempurnaan nikmat masuk ke dalam surga. Dan beruntunglah orang-orang yang berada di dalam surga. Di dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang beriman yang berada di surga nanti wajahnya berseri-seri, dan kepada Tuhannya ila rabbiha nadhirah, dia akan melihat bagaimana maha indahnya Allah, maha agungnya Allah, kesempurnaan Allah. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka mulailah dari sekarang harus memuliakan ulama, karena ulama itu berantai orang-orangnya Allah. Sama orang-orang yang soleh itu juga orang-orangnya Allah. Makanya setiap hari kita sholat itu diajarkan untuk nyambung kepada orang yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Orang soleh ulama seperti mata rantai-rantai yang digantung, kalau di bawah digerakkan sampai ke atas bergerak. Kalau orang soleh disakiti sampai kepada Allah nanti, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan orang soleh, memuliakan orang-orang yang alim, sampai kepada Allah nanti kemuliaannya. Sebaliknya menghina, melecehkan, merendahkan, bahkan menfitnah orang-orang yang alim, sampai kepada Allah nanti balasan penghinaannya kepada orang-orang alim. Makanya hati-hati dengan orang alim, dengan ulama, hati-hati, karena nanti ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada orang alim, kepada sesama kita orang jahil, orang awam, tetap nanti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang berbuat kezaliman, berbuat keburukan, maksiat dan dosa, sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi yang menjadi pakanan burung itu kecil, itu akan diperlihatkan oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebaikan sekecil apapun juga akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mulai sekarang berfikirlah sebelum berucap dan berbuat, karena setiap ucapan, setiap perbuatan akan ada balasannya di hadapan Allah, ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang terlontar dari lisan kita ini terkecuali tertulis dalam catatan malaikat raqib dan malaikat atid. Baik buruknya ucapan akan ditulis oleh malaikat pencatat. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana man anhu mas'ula. Innas sam'a, pendengaran, telinga ini,
wal basara penglihatan mata, wal fuad hati, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami bungkam mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata kepada kami tangan-tangan mereka, tangan kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka nanti, bima kanu yaksibun, apa yang selama ini telah mereka perbuat. Kalau di dunia orang tua kita, guru-guru kita, tetangga kita semuanya tidak melihat perbuatan baik buruknya kita, tapi wallahi Allah Maha melihat dan malaikat mencatat apa yang setiap kita perbuat dari kebaikan dan keburukan kita. Wa wajadu ma amilu hadirah. Kan kalian lihat, kan kalian jumpai, apa yang pernah kalian lakukan akan hadir di hadapan kalian, kata Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Allah hanya akan membalas sesuai apa yang pernah hambanya lakukan saat hidup di dunianya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, tidurnya orang alim, afdaluh itu lebih baik, min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya orang yang berilmu, mau tidur dia dengan ilmunya ya gunakan, mau tidur baca ini baca itu, bangun tidur baca ini baca itu, dia ilmunya tahu ilmunya, mau tidur dan bangun tidur. Akan tetapi ibadahnya orang yang jahil, dia tidak tahu ilmunya sehingga ibadahnya ditolak. Pengertiannya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab tentang ilmu. Contoh, ini bab tentang kemuliaan ilmu dan ulama, satu bab ini. Orang yang belajar satu bab ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia melakukan tentang ilmu satu bab yang ia pelajari, aulam ya'mal bih, atau belum ia sempat lakukan. Dia sudah belajar satu bab ilmu, dia lakukan itu atau dia belum sempat lakukan, kana afdalu min ayyusalli al-faraqatin, itu lebih afdal, lebih utama daripada solat 1000 rakaat tatawuan, yang sifatnya solat sunnah. Ini luar biasanya orang yang berilmu, hadirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa zarah, yang berziarah, yang mendatangi aliman, mendatangi orang alim, berziarah ke orang alim, fa ka'annama zarani, itu sama seperti berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man safaha aliman, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, habis ngaji berjabat tangan dengan orang alim. Orang alim berjabat tangan dengan gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada athar, ada bekas dari Nabi Muhammad ke sahabat, ke tabi'in sampai ulama, sampai sekarang terus jabat tangannya. Makanya diajarkan oleh ulama, kalau mencium ulama itu jangan dicium sininya aja, tapi sininya, ya, perutnya tangan ini. Kenapa? Karena perut tangan ini pernah berjabat tangan dengan ulama sampai ke Nabi Muhammad. Jadi berjabat tangan dengan ulama, faka'annama safahani, sama seperti berjabat tangan denganku, kata Rasulullah. Jadi jadikan aji mumpung ketemu ulama, mumpung ada ulama, berjabat tangan, karena sama pahalanya seperti berjabat tangan dengan Rasulullah. Ini yang bersabda Nabi Muhammad langsung.
Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, duduk saja ya, duduk bercengkrama, ngeteh, ngopi, syukur-syukur dikasih makanan kan gitu ya, duduk ya, senang dengan ulama, duduknya karena cinta mahabbah dengan ulama. Fa ka'annama jalasani, itu sama seperti duduk-duduk denganku, kata Rasulullah. Duduknya dengan ulama seperti duduk dengan Nabi. Di mana? Fid dunya, di dunia ini. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, ajlastuhu ma'i, maka orang itu akan duduk bersamaku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Di mana tempat duduknya Nabi Muhammad? Di neraka apa di surga? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, tentang keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan kullu yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 setiap hari berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali. Boleh sekali duduk langsung 100, atau dicicil boleh. Duhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, subuh 20, pas 100. Sebentar kok, mungkin cuma 2 atau 3 menit, tidak lama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 100 kali. Ja'a yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat orang itu, wajhuhu, wajahnya, kal badri, seperti bulan nanti. Sehingga orang-orang nanti itu, siapa itu wajahnya kok bersinar seperti bulan? Apakah itu Nabi? Apakah itu malaikat? No, tidak. Itu umat Nabi Muhammad yang istiqomah membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali setiap hari. Walaupun di dunianya wajahnya hitam sudah ya. Kalau ibu-ibu tidak pakai bedak sudah jelek, tapi dia istiqomah baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan bersinar berseri-seri seperti bulan purnama. Ini yang bersabda Nabi Muhammad. Walaupun wajahnya cantik atau tampan putih sudah, tapi tidak sholat, zikir, tidak mau, gelap nanti. Jadi wajah itu ada 2 nanti, ada wajah hitam, ada wajah putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari di mana nanti hanya ada wajah putih dan wajah hitam. Adapun wajah yang putih, fa fi rahmatillah, dia berada dalam rahmatnya Allah. Wajah yang hitam, wajah yang gelap, akafartum ba'da imanikum, dia kafir sesudah imannya dan tidak mau iman kepada Allah. Gelap nanti, walaupun cantik jelita di dunia akan gelap nanti, gelap gulita. Orang beriman walaupun dia jelek, hitam sekalipun, kayak orang negro itu ya, orang-orang Somalia, orang-orang Afrika, Sudan, hitam, tapi dia beriman kepada Allah akan bercahaya, akan berseri-seri nanti. Ini yang bersabda langsung Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikir, seutama-utamanya zikir, semua dan zikir itu bagus karena mengingat, menyebut nama Allah. Tapi ada yang paling bagus, yang paling utama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdalud doa, dan seutamanya doa. Orang berdoa kepada Allah bagus, Allahumma Allahumma Allahumma, bagus. Tapi doa yang paling afdal, alhamdulillah. Awwalu man yud'a ilal jannah alhammadun. Pertama kali manusia yang akan dipanggil masuk surga, orang-orang yang selalu mengatakan alhamdulillah, yang selalu memuji Allah ala kulli hal, atas setiap keadaan, fis sarra wad dharra, maupun dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan susah, dia tetap istiqomah memuji Allah. Sekarang kan kita tidak istiqomah, kalau lagi bahagia alhamdulillah, kena corona kelengar sudah diam, sudah mikir. Nah, kalau orang yang selalu memuji Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia selalu memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang seperti ini akan dipanggil pertama kali masuk ke dalam surganya Allah, yang bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit? 24. Berapa menit lagi? 11 menit. Qala Allah Ta'ala, Nabi Muhammad menceritakan firman-Nya Allah, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, la ilaha illallah kalami. Jadi la ilaha illallah itu adalah ucapanku, dawuhku, perkataanku. Wa ana, dan aku, huwa, aku adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Man qalaha, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dakhala hisni, maka orang itu masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Ini yang berfirman Allah langsung. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, aminah min iqabi, ay aminah min adabi, orang itu akan selamat dari siksaku. Makanya biasakan kita membaca la ilaha illallah, karena itu kalimatut tauhid. Orang itu, kata para ulama, akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia zikir, insyaallah di akhir hayatnya dia akan berzikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum, keluarkan zakat badanmu itu dengan apa? Bi qauli la ilaha illallah. Di antara mengeluarkan zakat jasad kita itu dengan membaca la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yaqulu, yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang kok mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Illa qala Allah, kecuali Allah berfirman, shadaqa abdi, benar hambaku. Hambaku telah mengatakan tiada Tuhan selain aku dan Muhammad Rasulullah adalah Rasulku, benar hambaku itu. Ana Allah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku, kata Allah. Asyhidukum ya malaikati, saksikan wahai malaikat-malaikatku. Qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni orang itu yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah ia lakukan, wa ma ta'akhir, dan dosa-dosa yang masih akan dilakukan. Dia akan berada dalam tuntunan Allah sehingga tidak berbuat dosa. Kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia mau beristighfar dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan, keagungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan, dia ikhlas, bersih hatinya, mukhlisan, dan betul-betul dibersihkan dari kesyirikan, betul-betul ikhlas karena Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala membacanya, dakhalal jannah, orang itu pasti akan masuk syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi, barang siapa yang di awal pembicaraannya la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah, mau bercengkrama, mau ngomong-ngomong, atau kalau ustaz mau tausiah, dia bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengawali pembicaranya dengan la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, dan mengakhiri pembicaraannya dengan la ilaha illallah. Dan orang itu wa amila alfa sayyi'ah, pernah melakukan 1000 keburukan, keburukan, kejahatan. In asha alfa sanah, walaupun orang itu hidup 1000 tahun dan selama hidupnya dia sering berbuat keburukan, tapi dia sering mengawali dan mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah. La yas'aluhullah, Allah tidak akan menanyai orang itu an dzambihi, dari dosa-dosanya. InsyaAllah orang itu akan terselamatkan dari hisabnya Allah. Wahidin, satu pun tidak akan ditanya nanti tentang dosanya. Ini keagungan kalimat la ilaha illallah.
Namun bukan berarti ini memberikan satu keleluasaan kita berbuat maksiat habis itu kita baca la ilaha illallah, enggak gitu ya. Orang yang sudah terlanjur gemar berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi dia insyaf dan selalu mengawali dan pembicaranya dengan la ilaha illallah, walaupun dia 1000 tahun banyak dosanya, satu pun dari dosanya tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marratan, sekali saja, ikhlas karena Allah, dihujamkan di dalam sanubarinya, dihujamkan di dalam hatinya, la ilaha illallah, dihujamkan betul-betul, mengakui dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad nabinya Allah, rasulnya Allah, ghufira lahu dzunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun sebesar buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, masa iya Pak Ustaz, enggak masuk akal cuman la ilaha illallah, dosa saya yang banyak akan diampuni. Bukan enggak masuk akal, akalnya sampai anda bisa dimasuki kekecilannya. Hal yang tidak masuk akal bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Pengampun, hadirin. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minin 'alal magabir, ketika orang beriman, nah kita orang beriman melewati kuburan, ini tidak berhenti, apalagi berhenti ya, melewati. Faqala, dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku baginya segala kerajaan, lahul hamdu dan hanya milik Allah segala puji, yuhyi wa yumit yang maha menghidupkan dan maha mematikan, wa huwa hayyun dan dia Allah maha hidup, la yamut tidak akan wafat selama-lamanya, biyadihil khair kebaikan berada dalam genggaman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah Allah maha atas segala sesuatu, maha kuasa. Kalau baca itu ketika melewati kuburan atau diam sejenak baca itu di pekuburan, nawwarallahu tilkal kubur, maka kuburan itu akan diterangkan oleh Allah, akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kula semuanya kubur, wa ghufirah dan diampuni liqailiha, orang yang mengucapkan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ahlul kuburnya juga akan diterangkan kuburnya, yang mengatakan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai selesai itu diampuni dosanya oleh Allah, wa katabalahu dan Allah mencatat bagi orang yang mengatakan itu alfa hasanah, 1 juta kebaikan, dapat 1 juta kebaikan. Wa rafa'alahu alfa darajah dan diangkat 1 juta derajat orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta anhu alfa sayi'ah dan akan dihapus 1 juta keburukan orang itu. Asbab membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, di kuburannya orang-orang yang beriman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhasil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertama, muliakan orang-orang alim. Selebihnya kalau ada perbuatan dan ucapannya tidak sesuai dengan agama, jangan diikuti. Ikuti baiknya, tinggalkan buruknya. Titik sudah. Karena memuliakan orang alim itu perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya berjabat tangan, bercengkrama, menguluk salam kepada orang alim, luar biasa pahalanya, tadi sudah kita simak bersama. Seperti berjabat tangan dengan Nabi Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Dan kesimpulan yang kedua, biasakan lisan ini melantunkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan dalam kitabnya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali sesudah solat, itu sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Saya ulangi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali setiap habis solat, itu sama seperti membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 72.000 kali. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan tentang 2 bab hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan la ilaha illallah, kita diberikan kepahaman oleh Allah, dan dengan pertolongan Allah kita mampu menjalankan seluruh perintahnya dengan sekemampuan kita, dan jauhi larangan-larangan Allah dengan mutlak. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.